Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendikia, bertemu lagi dengan kami SP Production. Kali ini merupakan episode perdana dari Soul atau Slice of Life. Slice of Life itu apa? Pada kategori ini kita akan berbicara tentang topik yang sedang hangat yang ada di masyarakat di sekitar kita. Dan kita juga akan mendatangkan narasumber, tokoh-tokoh yang memang berkaitan dengan topik tersebut. Pada episode perdana ini kita akan berbicara tentang kehidupan. Kenapa? Karena untuk jargon dari Slice of Life, let's talk about life. Oke, pada kesempatan perdana ini narasumber kita adalah Bapak Ilham. Beliau merupakan guru agama kiainya yang ada di SMK Negeri 1 Jati. Beliau adalah sumber dari semua ilmu tentang kehidupan. Monggo memperkenalkan diri dulu, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa semua, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Ya, apa yang disampaikan oleh rekan saya yaitu Mislin, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang saat ini banyak sekali tantangannya. Bahwasanya manusia itu hidup sudah melewati yang namanya takdir. Maka kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang harus kita jalani dengan penuh keikhlasan, dengan penuh nerima, istilah bahasa Jawanya nerimo. Karena Allah sudah membagikan semua yang ada di muka bumi ini itu sesuai dengan kodratnya masing-masing. Takdir Allah itu banyak sekali yang ada pada diri manusia, kehidupan manusia. Bukan hanya manusia, makhluk lain pun sebenarnya juga mempunyai yang namanya takdir. Ya, itu. Nah, takdir yang ada pada diri manusia itu ada bermacam-macam. Nanti ya kita bahas bareng-bareng bersama Mislin itu. Ya, silakan. Ya. Jadi Sobat Cendikia semua, pada episode perdana ini kenapa kita berbicara tentang kehidupan? Karena kita semua ini kan ada di dunia, kita hidup. Sebenarnya hakikat dari kehidupan sendiri itu bagaimana, Pak? Ya, bahwasanya kalau dalam Islam itu kan gini, Pak. Hidup manusia itu kan hanya istilahnya melaksanakan apa yang sudah menjadi fitrahnya manusia. Manusia hidup sebagai khalifah. Khalifah di sini bukan berarti hanya sekedar sebagai pemimpin di dunia saja, tapi nanti pemimpin ini nanti akan bertanggung jawab sampai di akhir hayat. Kehidupan manusia itu adalah sebagai penunjang, sebagai pelaksanaan apa yang sudah diterapkan oleh Allah. Bukan hanya sekedar, mohon maaf kalau dikatakan anut nunut urip nang donya, tidak, tapi ada yang namanya kewajiban sebagai manusia untuk tetap menjaga alam ini. Itu. Iya. Tadi berkaitan dengan satu hal yang dapat kami petik itu tentang tanggung jawab. Ya. Ini kan kita khususnya di dunia pendidikan ini kan punya tanggung jawab kepada anak-anak kita. Nah, sekarang kan sedang pandemi seperti ini. Kalau menurut Pak Ilham sendiri, dari kita tanggung jawabnya itu harus seperti apa gitu? Apakah harus melulu supaya anak hanya mengerjakan tugas saja, atau mungkin ada hal yang lain yang kadang itu luput dari perhatian atau pemikiran kita? Nah, ini masalahnya, Diden. Mantap. Jadi permasalahan yang sedang berkembang saat ini adalah masalah pertanggungjawaban, tanggung jawab kita sebagai pendidik terutama ya. Di dunia pendidikan ini benar-benar dikatakan baru ya susah-susahnya dalam berproses ya. Artinya ketika siswa itu harus berada di lingkungan rumahnya masing-masing, belajar dari rumah, kemudian guru harus melaksanakan tugasnya sebagai pengajar atau pendidik. Tanggung jawabnya itu jadi seakan-akan kabur. Artinya kabur
Kadang guru itu sudah melaksanakan tugas dengan baik, tapi mungkin dari masyarakat memandangnya kan sudah beda. Tapi proses tanggung jawab yang terjadi, yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru saat ini, sepertinya juga sudah dilaksanakan dengan baik. Meskipun, mohon maaf, cara untuk memberikan tanggung jawab secara langsung kepada anak didik harus juga melalui proses yang beda seperti biasanya. Nah, kemudian tadi kembali ke berproses. Anak-anak kita ini kan berproses dari yang mungkin kalau anak SMK itu kan masih masa-masa labil. Kadang kita juga agak susah menempatkan diri gimana supaya anak-anak kita ini nanti arahnya itu mau dibawa kemana itu kadang agak susah. Nah, kalau menurut pendapat dari Pak Ilham sendiri, prosesnya itu apakah melulu harus dari kita? Ataukah mungkin anak ini diajak kemana itu seperti apa? Kalau mau mengajak kita harus punya modal itu ya. Karena anak-anak SMA itu kan sudah anak-anak yang sudah sebenarnya bukan anak-anak, dia sudah memasuki pada taraf remaja. Dan pemikiran mereka pun sudah dewasa. Remaja tapi pemikiran sudah dewasa seharusnya. Maka kita bukan hanya mengajak, tapi kita juga memberikan satu kesempatan kepada mereka untuk bisa melaksanakan apa yang diinginkan. Kita sebagai pendidik hanya mengarahkan, mengawasi. Kalau toh nanti ada yang kurang benar, ya kita wajibnya, tanggung jawab kita adalah menasihati, melarangnya dengan cara yang bijak. Nah, itu tadi yang melarang dengan cara yang bijak. Itu terkadang kita mendefinisikan larangan itu sendiri itu agak susah. Maksudnya kayak gini, kadang kita menghadapi si anak A ini, kita melarangnya menurut kita itu sudah sewajarnya, tapi ternyata menurut masyarakat itu kurang tepat. Ini jalan tengahnya sebaiknya seperti apa gitu? Karena tadi yang seperti jenengan sampaikan bahwa anak-anak SMA ini kan sudah anak-anak remaja, mereka sudah punya istilahnya pemikiran sendiri, kita hanya tinggal mengarahkan. Nah, tadi itu ketika sampai ke larangan, kadang anak itu semakin dilarang malah semakin menjadi-jadi. Iya, itu tadi yang dikatakan dengan pemikiran yang seharusnya dewasa. Karena apa? Pemikiran dewasa belum tentu dimiliki oleh orang-orang dewasa. Anak-anak saja mungkin sudah ada yang memiliki pemikiran dewasa. Nah, kemudian yang namanya larangan di sini bukan berarti kita melarang dalam bentuk langsung atau dalam bentuk keras. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus diberikan kepada siswa atau anak tersebut. Artinya ketika seorang siswa atau anak itu melakukan kesalahan, maka mungkin ada bapak atau ibu langsung memarahi, langsung membentak. Dengan sikap orang tua yang semacam ini, akhirnya anak pun akan menjadi berontak. Dan akhirnya tidak mau menerima larangan tersebut. Ada beberapa tahapan, misal di tahap dengan satu nasihat yang baik. Kemudian nanti ada tingkatan yang lebih agak keras lagi. Kalau memang nanti lebih sekiranya kok tidak bisa, terpaksa, mohon maaf. Nabi pun ketika ada memerintahkan kepada anak-anaknya yang sudah berusia 7 tahun kok tidak mau melaksanakan salat, maka kan ada perintah untuk memukul. Nah, taraf-taraf inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang lebih tua dalam mendidik itu. Nah, tapi ketika kita ke taraf-taraf ini tadi ya Pak, kita itu kembali dihadapkan pada satu dilema. Kalau kita terlalu istilahnya lembek, terlalu halus ke anak kurang, ya mohon maaf, kurang jera atau tidak melaksanakannya dengan segera. Tapi ketika kita agak sedikit istilahnya menaikkan levelnya agak keras, nanti orang tua tidak terima. Ini kan dilema untuk kita. Padahal seharusnya mungkin kalau secara teori idealnya anak ini kan nggak cuma tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab dari orang tua juga. Hanya yang ada itu di mindset masyarakat, kalau anak sudah sekolah ya sudah, itu tanggung jawabnya sekolah. Tapi nanti kalau anaknya kenapa dikasih teguran katakanlah, atau mungkin karena
bapak ibu gurunya ini agak kelepasan, mungkin nyubit sedikit atau nyolek sedikit, akhirnya jadi panjang. Itu masalahnya. Ini jadi gimana ya, maksudnya kadang kita juga repot, bingung. Nggak usah repot. Nggak repot. Nggak usah repot. Kita sudah hidup di lingkungan ini, udah nggak usah repot. Artinya gini, Mbak, kita kan sudah punya aturan dalam pendidikan, di mana memang kita harus tidak boleh yang namanya melakukan dengan kekerasan. Maju tangan kan tidak ada proses yang harus dilakukan oleh bapak ibu guru. Nah, ketika ada masyarakat yang tidak mau menerima apa yang dilakukan oleh bapak ibu guru dengan masalah-masalah anaknya, mungkin dengan permasalahan-permasalahan yang itu sebenarnya sudah di luar tanggung jawab sekolah misal ya ini ya, maka orang tua itu pun seharusnya juga bisa memahami, apalagi masa-masa pandemi ini kan orang tua sudah semakin juga merasakan menjadi seorang guru kan gitu ya. Menjadikan seorang guru, oh ternyata anakku wae nang omah ngene gitu ya. Maka aku nek maju tangan misal gak enak sing nengeni gitu. Enggak ada yang marahin. Tapi ketika di sekolah kalau toh nanti ada bapak ibu guru yang menasihati, mohon maaf dengan sedikit nada yang agak tinggi, seharusnya orang tua juga bisa memahami. Ini bukan berarti membenarkan kalau misal bapak ibu guru harus maju tangan, enggak ya. Tapi begitu sulitnya lah seorang, apalagi di lingkungan SMA, sekali lagi di lingkungan SMA itu kan awalnya wis budi-budi. Bapak ibu guru saja kalah besarnya. Iya. Saya saja punya murid yang tingginya hampir melebihi saya 3 kali lipat lah. 3 kali lipat. Kalau dia naik di atas tingkat itu ya. Iya. Nah, ini jadi ketika permasalahan ini muncul, mohon maaf, apabila permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan bijak, maka harus ada koordinasi lah, ada koordinasi dengan pihak orang tua, dari pihak sekolah, gitu ya. Jangan sampai sekali lagi, mohon maaf, tindakan kekerasan yang ada di lingkungan sekolah ini sudah tidak dibenarkan. Jadi yang namanya manusia sekali lagi diciptakan adalah untuk sebagai khalifah. Khalifah di sini tadi adalah manusia diberikan akal. Akal di sini adalah untuk mempertahankan hidup. Lari pada yang namanya takdir, bahwa manusia itu tadi apakah dia nanti rezekinya, rasa syukurnya, merasa tercukupi apa tidak, itu tergantung dari manusia itu sendiri. Tapi dalam agama, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mau bersyukur atas nikmatnya Allah, rezekinya Allah, maka Allah akan menambahkan rezekinya. Tapi barang siapa yang kufur, maka Allah akan menambahkan azabnya. Nah, ketika seseorang sudah mau menerima rezekinya, kemudian dia mau bersyukur, maka disitulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Manusia akan merasa kurang, tetap akan merasa kurang, mesti itu ya. Seorang yang sudah mempunyai pendapatan yang lebih, ketika dia melihat ke atasnya, dia juga akan merasa kurang. Tinggal bagaimana rasa syukur yang ada pada diri manusia itu yang harus sebenarnya benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang susah kan itu Pak, biasanya rasa syukurnya itu kadang ketutup sama harapan, keinginan supaya dapat lebih dan lebih lagi. Gitu. Itu bagus, Mbak. Artinya ketika seseorang itu punya keinginan yang harus lebih, berarti kan dia punya semangat untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang bisa optimis kembali untuk melaksanakan tugas-tugasnya, kerja-kerjanya, menambah rezekinya. Hanya yang kurang tepat adalah dia tidak mau bersyukur tadi. Nah, itu masalahnya. Harus bersyukur. Jadi sekali lagi, ketika seseorang itu kok hawa nih, mohon maaf, rasanya hanya uang dan uang tanpa ada rasa syukur, maka dia benar-benar sudah tidak ada, mohon maaf, dia sudah lari pada yang namanya kufur. Dia tidak mau bersyukur, maka siksanya hati-hati. Siapa tahu gitu ya, dia sudah kaya, kemudian Allah akan memberikan cobaan, entah keluarganya, entah dirinya,
yang akhirnya harus dibawa ke jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit, dan uangnya akan habis dari situ. Atau yang lain rumahnya kebakar. Nah, siksaan, artinya siksaan Allah itu semacam itu. Cobaan Allah akan diberikan semacam itu. Tuh, Mbak.